Baik, kita langsung lanjutkan kepada kitab At-Targhib dan Tarhibnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ini masalah bab korban. Kitabul Aidaini wal Adhahi wa Dzikri Abwabihi, tentang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga tentang sembelihan korban, dan juga permasalahan atau bab-bab yang ada di dalamnya. At-Targhibu fil adhiyati wa ma jaa fi man lam yudhhi ma'al qudrati wa man ba'a jilda udhiyatihi. Bab tentang korban, sembelihan korban, dan juga bagi yang mampu untuk berkorban kemudian tidak berkorban, bagaimana hukumnya? Atau orang yang menjual kulit kambing, kulit bina, kulit sembelihan korban, bagaimana hukumnya? Menyembelih kulitnya, tatonya dijual lagi. Dan sebelumnya masalah pembahasan korban ini sudah kami hadirkan dalam satu catatan ini. Ini bisa dilihat, ini adalah pembahasan korban yang lumayan, nanti paling tidak kita punya wawasan korban, hukum korban, cara korban, dan apa saja yang bisa dijadikan korban, dan seterusnya. Baik. Nah, yang pertama, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajada sa'atan li ayyudhhiya, barang siapa punya kecukupan rizki lalu dia bisa berkorban, falam yudhhi, tapi enggak mau berkorban, orang kaya enggak mau berkorban, fala yahdhur musallana, enggak boleh menghadiri tempat sholat kita. Istilah musalla itu tempat sholat. Kalau sudah dihubungkan sholat itu ada istilah khusus, bukan musola seperti tempat kita. Jadi nanti kalau kita bicara tentang sholat itu dianjurkan di dalam madhab kita Imam Syafi'i dan jumhur ulama bahwa kalau melakukan sholat hari raya Idul Fitri adalah disunahkan di masjid. Di dalam madhab Hambali disunahkan sholat hari raya Idul Fitri di musola. Nah ini, ketemu orang Indonesia itu ketemu istilah begini, stres, musola. Nggak mau ke masjid, lalu pengen ke musola kecil di rumahnya. Bukan. Musola yang dimaksud di sini adalah dalam bahasan fikih. Fikih sholat Idul Adha, musola itu adalah tempat sholat hamparan luas yang sudah disiapkan di lapangan luas yang biasa digunakan untuk sholat hari raya Idul Fitri, sholat istisqa, sholat jenazah, itu musola. Jadi musola dalam bahasa fikih itu bukan musola istilah yang ada di negeri kita ini, itu berbeda. Biarpun musola di tempat kita memang tempat sholat, isim makan, isim yang menunjukkan tempat, musola tempat sholat. Tapi istilah dalam pembahasan fikih kalau namanya musola, Anda apalagi bab sholat hari raya Idul Fitri, musola adalah hamparan luas. Jadi kalau di negeri Arab sana ada, di samping ada lapangan luas yang biasa dipakai untuk sholat istisqa, sholat jenazah, dan sebagainya. Itu musola. Nah, menurut madhab Hambali dianjurkan kalau kita sholat hari raya Idul Adha, Idul Fitri di musola itu lebih luas, jadi syiarnya tampak. Bukan musola kecil di samping rumah kita. Akhirnya ada orang salah, saya lebih bagus di musola ini, di rumah yang kecil. Bukan itu. Tapi dalam madhab Imam Syafi'i ada musola, sholat di masjid, keutamaan masjid dan seterusnya. Nah, dalam hal ini perlu ke lapangan deh, mana yang maslahat saja deh. Kalau masjid saja kadang tidak cukup sehingga digabung antara masjid dengan musolanya. Yang aneh sudah di luar hujan memaksakan diri di musola di luar. Sudah tahu lapangannya hujan masih memaksakan pendapat Hambali, kita harus dianjurkan kok jadi harus nih, benar. Harus di musola, jangan di masjid. Anti sholat di masjid, akhirnya basah semua jamaah. Dan kita pernah mengalami di sebuah tempat semacam itu. Kenapa tidak pakai di masjidnya? Kami baru sadar kalau di situ bukan madhab Syafi'i, tapi madhab Hambali. Akhirnya kita bingung cari tempat sajadah juga basah pada akhirnya. Tapi kita khusnudon, mungkin waktu memulai sholat itu belum hujan, mungkin setelah sholat baru hujan. Sebab sebetulnya sederhana, kalau memang tempatnya nyaman di luar saja. Biarpun mungkin kita adalah madhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu,
dianjurkan masjid. Masjidnya kecil, sempit dan sebagainya. Ada lapangan, hamparan yang hebat, yang bagus. Adakah di hamparan? Ngikut mazhab Hambali adalah suatu syiar juga di situ. Nggak usah keras kepala. Baik. Kemudian nih, nah di musola lah. Bagi yang punya rezeki, punya uang kok nggak mau korban, nggak boleh mendekati musola kami. Maksudnya kata Nabi nggak boleh bergabung deh dengan kita. Artinya ini hukumannya seperti itu. Dari cuman hadis ini kan diperselisihkan, sehingga dalam mazhab kita dan juga jumhur tidak menganggap hadis ini sebagai hadis yang sahih yang layak untuk dijadikan sandaran hukum seperti itu. Sehingga di sini ada perbedaan pendapat tentang hukum korban pada akhirnya. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, menurut Imam Abu Hanifah, hadis ini dipakai bahwa menyembelih korban hukumnya wajib dalam mazhab Imam Abu Hanifah bagi yang mampu. Hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Tapi kita mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan juga mazhab Maliki Hambali bahwasanya menyembelih korban adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Ya, selagi sunnah tidak wajib. Hanya yang perlu dipahami lagi adalah sunnah bukan seumur hidup sekali. Ini juga kesalahpahaman yang sering terjadi di masyarakat. Korban dianggap seumur hidup sekali, sehingga kalau ada orang sudah menyembelih korban tahun ini, diajak korban tahun berikutnya, dia ngomong saya sudah kok. Ini dari mana pemahaman itu? Bahkan ada Bu Haji yang banyak duitnya, Bu Haji yuk korban yuk, saya sudah. Kapan Bu Haji korban? 10 tahun yang lalu. Lah 10 tahun yang lalu. Korban itu seperti sholat duha. Kapan waktu duha ada, sholat duha sunnah. Kapan hari raya korban tiba, disunahkan kita korban. Besok ketemu lagi, tahun depan ketemu hari raya korban lagi, disunahkan korban lagi. Bukan seumur hidup sekali. Sehingga kesalahpahaman ini luar biasa pengaruhnya. Sehingga di kampung kita tuh masyarakatnya 3.000, kambingnya 20. Pada merantau kali. Kenapa nggak ada kesadaran menyembelih korban gara-gara salah paham ini? Korban bukan seumur hidup sekali, tapi setiap tahun datang hari raya korban, dia sunnahkan kita untuk menyembelih korban. Selesai. Ini. Jadi ini adalah diambil oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau melakukan, kalau orang mampu tidak korban, berarti nggak boleh kumpul sama kita deh. Hukumannya begitu. Berarti menunjukkan kalau korban adalah wajib. Tapi dalam mazhab kita Imam Syafi'i, korban adalah sunnah, dianjurkan. Selagi sunnah, sunnah. Ini adalah kami hadirkan dalam buku ini. Wa anhu, dan dari Imam Abu Hurairah juga, qala Rasulullah bersabda, man ba'a jildam udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual daging korbannya, maka seperti tidak korban. Nah, ini sepakati bahwasanya semua korban tidak boleh dijual. Jual terang-terangan sama jual malu-malu. Jual malu-malu apa? Upahnya yang nyembelih dikasih daging, yang nyembelih dikasih daging, upahnya. Lah upah itu kan harus kita bayar. Berarti seolah-olah menjual halus. Membeli tenaganya sang penyembelih dengan daging kambing atau yang umum kulitnya. Dan kita perlu meluruskan ini. Penyembelih kambing di sebelah tempat kami dengar di daerah sini ada. Kalau penyembelih sapi itu ngambil seenaknya. Kalau sudah nyembelih itu ngambil sapi paling sampilnya atau pahanya 1-2 pulang sendiri. Anda ini penyembelih kambing atau kebiasaan yang ini gimana? Salah. Penyembelih kambing profesional digaji. Anda nyembelih oleh kasih duit. Kalau Anda mendapatkan daging korban, ya memang Anda seperti yang lainnya berhak dapat korban. Tapi bukan berarti Anda mengambil 1/4 sapinya. Dan ini ada loh, kami mendengar sampai orang sedih karena yang bisa nyembelih kambing hanya dia saja. Kemudian setelah itu langsung dia ngambil pahanya 1. Seenaknya sendiri dia. Atau kita menyembelih kambing atau sapi, tatonya apa? Pak Haji nggak usah dibayar, Pak penyembelih kambing nggak usah dibayar ya, nggak usah pakai, ambil kulitnya aja. Itu sama, itu namanya kita menggaji dengan bagian daripada binatang korban. Enggak boleh. Seperti tidak korban. Nah sekarang ada permasalahan. Ngolah kulit itu nggak gampang. Apalagi kambingnya sampai 100 kambing di kampung kita. Mau dijemur, jadikan kendang. Susah. Lalu bagaimana kalau kulit tidak manfaat? Kalau zaman dulu kulit itu dicacah juga.
Kamu masih ingat kalau zaman dulu cucek kulit itu juga dipotong-potong sekali sehingga kalau bagi daging korban itu di paling atasnya masih ada bulunya begitu, ada kulit yang berbulu begitu. Dan itu keseni banget itu. Ilustrasinya dibuatlah nanti kalau ada gambarnya. Ada dagingnya itu, ada gambar bulunya itu. Ada. Ini sama bulunya yang dijual, sama kulitnya yang berbulu. Mungkin sekarang ada pertanyaan, wah ini repot. Hari ini orang pada malas masak kulit. Lalu bagaimana? Yang bisa masak kulit itu hanya bagian-bagian tukang kendang, tukang apa itu, beduk, tukang indah sebagainya. Lalu bagaimana kalau kita jual saja daripada dibuang? Kalau kita biarkan begitu saja itu busuk, siapa yang mau? Dikasihkan orang pun nggak mau, lalu dijual. Ya, nggak boleh. Sabda Nabi semacam ini. Tidak boleh menjual bagian daripada kambing atau sapi, domba, korban, tidak diperkenankan. Lalu untuk kulit daripada mubadir bagaimana? Ternyata ada di sana pendapat dalam mazhab Imam Hambali dan juga sebagian dari mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan boleh dijual kulit kambing yang memang kita susah untuk menggunakan, memanfaatkannya, boleh dijual, cuma ini loh yang harus dipahami. Hasil penjualannya nanti dikembalikan, dijadikan seperti daging, diberikan kepada siapa yang berhak menerima daging tersebut. Tidak boleh jadi upah untuk penyembelihnya, tapi ya setelah jadi duit dikasihkan kepada orang-orang yang menerima daging korban selama ini. Jadi ditumpangkan menjadi bagian daripada korban yang akan diberikan. Karena memang itu bagian daripada daging korban. Cuman bentuknya kulit. Kulit orang nggak bisa ngolah, dijual. Maka mazhab Hambali, alhamdulillah ada mazhab Hambali. Sudah kita ikuti mazhab Hambali deh, daripada kulit di samping rumah Anda berantakan, busuk dan rusak, maka ikut mazhab Hambali, dijual kepada ahli pembuat apa itu. Kemudian diolah oleh mereka, pembuat cecek kulit, kerupuk kulit dan sebagainya, jual ke mereka. Kemudian uangnya bukan untuk yang punya kambing, dan tapi akan dijadikan sesuatu yang dibagi seperti daging korbannya, seperti itu. Kemudian at-tarhibu minal muthlati bil hayawani, larangan untuk mencincang binatang. Wa man qatalahu li ghairil akli wa min qatlihi li ghairil akli, atau membunuh binatang tidak untuk dimakan. Wa ma jaa fi tahsinil kitrati wa dhibhati, dan ada himbauan untuk baik-baik berakhlak di dalam menyembelih. Kalau membunuh binatang sekalipun, membunuh enggak boleh menyiksa, sudah bunuh saja. Cuman mungkin karena marah tikusnya telah menyuri rotinya, dicacah matanya, caplok kau kurang ajar tikusnya, enggak boleh begitu. Kalau ganggu sudah bunuh saja. Mungkin karena marah dia. Biarpun begitu marah, enggak boleh mencincang, enggak boleh. Wan Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu qala, Sayyidina Shaddad berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, innallaha kadzabal ihsana ala kulli syai'. Allah telah menentukan bahwasanya ihsan, berbuat baik itu harus kita lakukan terhadap segala sesuatu. Wabil walidi ihsana wabil walidain ihsana, kepada orang tua berbuat baik, iya. Dan memang ajaran Islam ajaran ihsan. Ajaran agama yang mengajarkan kebaikan kepada apapun dan siapapun, termasuk di sini di dalam urusan menyembelih korban, menyembelih binatang. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlata, kalau bunuh sesuatu tolong jangan siksa. Biarpun kau marah, tidak boleh menyiksa. Bunuh langsung, cek, mengganggu. Ada binatang mengganggu langsung bunuh. Binatang yang mengganggu ada, ular mengganggu. Sesuatu binatang yang mengganggu boleh dibunuh. Karena mengganggu. Semut mengganggu, bunuh, mengganggu, gigit, sakit, anak kita nangis-nangis terus, di situ banyak semut, bunuh. Tapi cara membunuhnya adalah jangan disiksa. Kecuali kita tidak bisa membunuh kecuali dengan cara tersebut. Termasuk nanti disebutkan kalau asal di sini, di selanjutnya tidak boleh bunuh dengan api dan sebagainya. Ada yang bertanya, Ibu membakar, saya bakar itu semut banyak banget, gimana nih? Nanti kita jelaskan. Baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata, kalau engkau nyembelih tolong yang baik di dalam menyembelih. Baik nyembelih itu gimana? Tajamkan dulu pisaumu sehingga penyembelihannya cepat, tidak nyiksa binatang. Subhanallah, kebaikan pun diajarkan dalam urusan-urusan semacam ini. Indahnya Islam. Wal yuhidda ahadukum
syafratahu, hendaknya salah satu dari kalian yang ingin menyembelih mempertajam pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaknya menjadikan nyaman yang disembelih enggak tersiksa. Yurih itu jadikan nyaman, dzabihatahu apa sembelihannya tadi. Jadi disembelih dengan cepat. Selesai. Rawahu Muslim, hadis Muslim al-arba'ah. Wa Anas wa Amr bin Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala marra Rasulullah melewati ala rajulin wadi'in rijlahu ala safhati syatin. Rasulullah waktu berjalan melihat ada orang yang menyembelih kambing. Di saat meletakkan kakinya di atas lehernya, diinjak untuk disembelih. Maksudnya menginjak binatang, sudah bergegas ingin menyembelih. Tapi dia nginjak, dia masih meletakkan kakinya di lehernya binatang, belum langsung menyembelih, tapi masih ngasah. Ngasah. Wa iya talhat, sementara binatang sembelihannya itu melihat yang menyembelih itu lagi ngasah pisau. Oh, dia nggak berpikir tapi ngerasa loh ini mau ngapain. Dia ngerti kalau itu bakal melukainya. Ilaihi, melihat kepada orang tersebut bibasariha, dengan matanya. Jadi binatangnya itu ngelirik, dah diasah pisaunya untuk nyembelih aku. Nabi gak senang dengan begitu. Makanya kalau Anda ngasah binatang, jangan kelihatan di depan binatangnya. Kalau ngasah binatangnya, dia ngelihat. Ngasah binatang, ngasah pisaunya. Kalau ngasah pisaunya, jangan di depan binatangnya. Kalau ngasah, makruh. Sebenarnya adabnya. Afala qabla hadza, kenapa kau tidak ngasahnya tadi jauh-jauh waktu, jangan sekarang, ngasah di sana. Kan ngasah sek, dia dengar kupingnya, sek. Aw turidu an tumitaha mautat. Jadi kau ingin membunuh berkali-kali, nyiksa maksudnya, kayak membunuh, sudah belum mati sudah mati. Kelihatannya ketakutan. Subhanallah, adab sampai di sini diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ingin mengasah, bukan binatang, mengasah pisau adalah jangan di hadapan binatangnya, di jauh-jauh tempatnya. Subhanallah, ini pendidikan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ibn Amr radhiyallahu ta'ala, dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min insanin," tidak ada satu orang pun, yaqtulu usfura, membunuh usfur. Usfur itu adalah manuk kecil, emprit. Atau manuk emprit apa manuknya? Burung apa? Emprit. Burung apa? Pipit ya. Burung pipit. Burung pipit itu adalah mulutnya itu kayak lesung. Yang punya lesung pipit. Burung pipit. Karena pipit, nah, tak perhatikan dari mana pipitnya. Kecil mungkin ya. Burung pipit. Atau burung menara. Nah, burung gereja. Burung kecil. Tidak ada satu orang pun yang membunuh burung kecil itu. Fama faqaha, atau selebihnya. Bihairi haqqiha, tanpa sebab. Tiba-tiba iseng bunuh. Nggak boleh. Kalau kita memanah, memang kita ingin mengonsumsi, mau dimakan. Tapi hanya main tembak aja untuk, nggak boleh. Iseng, jedar-jeder, membunuh binatang. Illa yas'aluhullahu, kecuali Allah akan bertanya kepadanya. Pertanggungjawaban. Azza wa Jalla, Allah Maha Mulia dan Allah Maha Agung. Anha, tentang hal tersebut. Kila, para sahabat ini bertanya. Sahabat bertanya sampai gitu, ya Rasulullah, wa ma haqquha, apa haknya binatang yang harus kita penuhi? Apa kewajiban kita kepada makhluk hidup ini? So, indahnya Islam, nggak boleh kita merusak fauna, merusak binatang, kehidupan binatang. Kan ada dijaga juga kan kelestarian binatang. Kita tidak boleh merusak itu semuanya. Allah ayyadbahaha fayakulaha. Jadi haknya binatang, jika engkau nyembelihnya, engkau makan dia. Berarti senang itu binatang. Kalau mau dimakan, oke. Tapi sembelih nggak mau dimakan, kurang ajar, zalim itu, iseng aja, ngapain? Nyembelih doang, nggak mau dimakan. Dimakan oleh dia atau orang lain dari binatang-binatang yang halal. Bunuh ayam, nggak boleh.
Dan biasanya kalau ada orang punya penyakit begitu sudah punya mental itu, senang bunuh. Sampai lihat kejadian pembunuhan dan sebagainya, mentalnya benar, bisa saja permasalahan mental. Senang lihat menikmati pembunuhan. Lihat, cites. Ada orang menikmati. Karena ada orang permasalahan mentalnya ngelihat pembunuhan, video pembunuhan, dia senang lihatnya. Ya, sudah nggak normal. Fitrah rahmatnya sudah nggak ada, kasih sayangnya sudah nggak ada. Wala yaqta' ra'saha, jangan main potong. Jadi anjurannya seperti itu, jangan. Kalaupun potong, ya tetap sah sembelihan, tapi adabnya tidak seperti itu. Main potong langsung, kepalanya terpisah. Ya sah penyembelihan semacam itu, tapi adabnya tidak seperti itu. Wa yarmi biha, kemudian dilempar, dibuat sembelih dibuang, nggak boleh, nggak seperti itu. Jadi tolong binatang di rumah kita, ternak, ayam atau apapun, jangan main bunuh saja. Ikan, tombak dibuangin, nggak boleh. Wa Nabi Saleh, dari Abi Shalih Al-Hanafi an rajulin, dari seorang laki-laki min ashabin Nabi, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Urahu Ibnu Umar, aku duga itu adalah Ibnu Umar. Qala, ini katanya Pak, sami'tu Rasulullah. Kula rohu, aku melihat, aku menduga itu adalah Sayyidina Abdullah bin Umar. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqul man mathala bidhi ruhin, barang siapa mencincang, tolong, ini adab, sesuatu yang punya roh, malam yatub, kalau tidak tobat, mathalallahu bi yaumal qiyamati, kalau tidak tobat menyesal, tidak akan mengulangi lagi, maka nanti dia akan mendapatkan siksaan dicincang, menunjukkan keharaman. Haram mencincang binatang. Ada hobi mencincang, dicincang. Cincang bukan untuk dimakan. Kalau ayam tidak dicincang lalu dimakan gimana? Krokoti badan. Tidak, cincang hanya iseng aja, karena memang dia punya kelainan, dibunuh, dicincang, tidak diperkenankan. Bahkan dengan musuh kafir pun kalau bunuh, sudah bunuh, tidak boleh dicincang. Tidak boleh kita mencincang. Bunuh. Misalnya pembunuhan, perang, tidak boleh kamar kita dicincang. Tidak seperti itu. Rawah Ahmad, warwatuh thiqat masyhurun. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dan beliau sampaikan, dikatakan bahwasanya perawinya adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Baik, ini saja insyaallah tentang adab ya, tolong beradab dan menyembelih dengan binatang di rumah. Nah, tadi kita tambah di sini banyak nggak disebutkan ya. Wah, semutnya nakal banget, tikusnya. Nah, kalau binatang mengganggu boleh dibunuh. Cara membunuh ya sama, nggak boleh cincang, nggak boleh. Dan jangan dengan api, nggak boleh kita bunuh dengan api. Ada riwayat lain tidak boleh kita bunuh dengan api. La yu'adzibu bin-nari rabbun nar, yani tidak boleh kita makruh, bahkan sebagian mengatakan haram kalau kita membunuh dengan api. Lah pertanyaannya, ini semut ini gimana bunuhnya? Ya pokoknya kalau bisa tidak dengan api. Tapi susah banyak ini, masya Allah, lain cerita. Jika mengganggunya sangat dan tidak ada cara untuk menghabisi dia kecuali dengan api, maka boleh dengan api. Atau sesuatu yang mirip-mirip api, tidak terserah. Ada mirip-mirip api kan sekarang ada, ya mungkin sesuatu yang menjadi kayak api, kalau kesentuh langsung mati. Yang dinyala begitu, jadi kayak api. Jadi kalau memang binatang itu binatang mengganggu, maka boleh kita bunuh. Tapi cara bunuhnya pun adalah, pertama tidak boleh dengan api, kecuali bang tidak ada cara bunuh kecuali dengan api. Tidak boleh mencincang, tidak boleh menyiksa. Udah bunuh saja, selesai. Dan selagi kita bisa memukul sekali membunuh, lakukan sekali. Tidak perlu 2 kali. Sekali bunuh, selesai. Jangan diiwit-iwit, sedikit-sedikit, sedikit-sedikit. Kejal. Kamu. Karena mungkin sangat marahnya dia. Tidak boleh. Ini binatang kecil, usfur. Lebih dari itu apalagi. Semoga Allah memberikan pada hati kita kasih sayang. Sehingga kita punya kasih sayang dengan makhluk-makhluk Allah. Sehingga hidup kita indah dengan cinta dan kasih sayang. Wallahu a'lam bissawab.